Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-117 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Andang Karim sebagai Rake Patanjana, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rake Patanjana melompat mundur sejauh 3 langkah. Matanya merah menyala mendengar kata-kata anak muda yang baru saja dilontarkan padanya. Arya Kamandanu pun segera mengadakan persiapan. Dia tahu bahwa laki-laki setengah tua yang sekarang sudah mempersiapkan jurusnya bukanlah orang sembarangan. Dari gerak-geriknya dia bisa menebak bahwa orang yang sekarang ini akan menyerangnya mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kamandanu, jangan sembarangan kau mengumbar mulutmu. Mungkin memang benar kau jago berkelahi yang baik. Tapi jangan sebut Rake Patanjana kalau aku tidak mampu membelah dadamu menjadi 2 bagian. Sayang sekali, Rake Patanjana. Mestinya aku menghormatimu. Aku tidak sudi menerima penghormatan dari manusia cabul seperti kau. Kau lebih hina dari seekor anjing jalanan. Kau lebih kotor dari moncong babi hutan. Bukankah mulutmu sendiri yang kotor, Rake Patanjana? Berjubah! Kau akan menyesal nanti. Kau belum tahu siapa Rake Patanjana. Dengar Kamandanu. Aku sudah kenyang hidup dalam dunia kekerasan. 15 tahun, kedua tanganku ini bergelimangan darah setiap malam. Sesungguhnya, aku sudah bosan membunuh orang. Aku sudah jenuh menjadi seorang pajinaman. Tapi sekarang, rupanya aku terpaksa membunuh orang lagi. Rupanya kau seorang pembunuh bayaran. Siapa yang telah mengupahmu untuk membunuh aku, Rake Patanjana? Itu bukan urusanmu. Urusanmu sekarang ialah menyelamatkan nyawamu.
Patanjana menyerang dengan jurus-jurus Pajineman yang sangat kejam. Jurus ini memang sengaja diracik untuk membunuh orang dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Biasanya, selama ini korban-korbannya tak ada yang mampu bertahan lebih dari 3 jurus. Bahkan tidak jarang baru saja pembunuh berdarah dingin itu membuka jurusnya, dan belum sampai separuh jurus berlangsung, si korban sudah terjungkal tanpa nyawa. Karena itu sekarang dia merasa benar-benar heran dan penasaran. Sudah hampir 10 jurus berlalu, tapi Arya Kamandanu masih kelihatan tegar mengadakan perlawanan. Dia tidak tahu bahwa Arya Kamandanu menggunakan jurus bertahan ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama. Kambing bodoh. Anak muda ini menggunakan ilmu apa? Tenaganya luar biasa, dan gerakannya seperti burung serikatan. Semua seranganku bisa digagalkan dengan mudah. Aku seperti memukul-mukul tembok. Tanganku sampai kesemutan rasanya. Kalau begini caranya, aku harus segera mengeluarkan jurus andalanku, Macan Sesingidan. Ayo, Rakai Patanjana. Mengapa kau malah berdiri saja di situ? Kelicikan apa yang sedang kau rencanakan di kepalamu? Ayo, bertarunglah secara jantan dan kesatria. Mau berapa jurus? Silakan. Arya Kamandanu. Kau memang hebat sekali. Tapi kau salah. Kalau sekarang ini menganggap aku bermaksud melicikimu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Atau kau mau kita sudahi saja sampai di sini? Wah, sombong benar kau anak muda. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku? Akan kucium telapak kakimu kalau kau bisa mengalahkan aku. Nah, bersiaplah. Kali ini kau takkan bisa lolos dari jurus-jurusku. Macan Sesingidan. Kembali Rakai Patanjana melompat mundur 3 langkah. Kemudian dengan sebat dia mencabut 2 bilah pedang berukuran pendek. Itulah senjata untuk memainkan jurus Macan Sesingidan. Macan Sesingidan adalah jurus berbahaya karena garis-garisnya dirancang untuk mencuri kelengahan lawan. Sesingidan artinya tidak terang-terangan. Dan 2 bilah pedang pendek itu dimaksudkan sebagai taring-taring macan yang siap merobek-robek tubuh korbannya. Melihat Rakai Patanjana mencabut senjata, Arya Kamandanu pun tak mau tinggal diam. Dia segera menyedot napas 3 kali. Tubuhnya mendadak terasa amat ringan. Itulah Aji Seipi Angin. Kamandanu, kalau kau belum siap, katakanlah terus terang. Aku masih mau memberimu waktu untuk mempersiapkan diri. Walaupun aku tahu kali ini kau akan sia-sia menahan seranganku. Rupanya kau terlalu yakin akan kemampuanmu, Rakai Patanjana. Ya, tentu saja. Aku yakin malam ini di desaku Rawan akan kehilangan salah seorang warganya yang bernama Arya Kamandanu. Sudahlah, jangan banyak berkata-kata. Aku benci mendengar tong kosong berbunyi nyaring. Kurang ngajar. Kau memang harus mampus di tanganku, Kamandanu. Berlangsung jauh lebih sengit. Rakai Patanjana tak henti-hentinya melancarkan serangan dengan garang. 2 buah pedang pendeknya benar-benar mirip taring macan. Senjata tajam itu berkelebat kiri kanan dan suaranya mendesing dengan puas. Tapi kali ini pun Rakai Patanjana nampak heran campur penasaran. Rangkaian serangannya tak pernah sekalipun menyentuh sasaran. Pukulan pedangnya selalu menerpa ruangan kosong. Dan hal itu makin lama makin sering terjadi. Dia seperti bertarung melawan bayangannya sendiri.
setan belang. Kau jangan hanya melompat-lompat saja, Kamandanu. Ayo, kita bertarung sungguh-sungguh. Apakah aku tidak kelihatan bersungguh-sungguh? Kau hanya melompat-lompat saja, seperti seekor bajing kelaparan. Aku tidak biasa berkelahi dengan cara seperti ini. Ayo, bertempurlah seperti seorang laki-laki. Aku tidak sabar berkelahi dengan main lompat-lompatan begitu. Setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menghadapi lawannya, Rake Patanjana. Orang bebas memilih dan menggunakan caranya masing-masing. Tak ada peraturan dalam perkelahian harus begini atau begitu. Kau licik. Kau licik seperti bajing kelaparan. Kau ingin menguras tenagaku. Dan setelah itu, kau baru akan menyerang aku. Jadi bagaimana sekarang? Cabut pedangmu. Kurasa tidak perlu. Cabut pedangmu. Dan mari kita berlaga dengan senjata. Mengapa kau masih belum mencabut pedangmu? Bukankah sudah kukatakan bahwa itu tidak perlu? Kau pengecut. Kau sebenarnya tidak berani melawan aku. Kau pendekar gadungan. Kau hanya pandai bermain lompat-lompatan. Dan kau lebih pandai berbuat cabul dengan istri orang. Rake Patanjana, aku tahu maksudmu. Kau hanya ingin memancing kemarahanku. Cabut pedangmu. Kalau kau benar-benar seorang pendekar, seorang laki-laki tulen, kau pasti akan menggunakan pedangmu itu untuk bertempur dengan Rake Patanjana. Tidak. Aku tidak akan mencabut pedangku ini. Rupanya pedang itu hanya kau pakai untuk gagah-gagahan saja. Untuk pamer kejantanan. Aku jijik melihat gaya dan tampangmu, Kamandanu. Kau bukan pendekar sejati. Barangkali kau lebih tepat diberi julukan pendekar di atas ranjang. Aku tidak sudi berkelahi denganmu. Rake Patanjana, kau tidak jadi membunuh aku. Jadi hanya sampai di sini saja urusan kita? Kau boleh lega barang sejenak, Kamandanu. Tapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak jadi membunuhmu. Siapa sebenarnya yang menginginkan nyawaku? Orang itu jelas orang suruhan. Pasti ada orang yang bekerja di belakangnya. Baiklah. Aku akan membicarakan hal ini dengan Ayahanda. Arya Kamandanu lalu naik ke atas punggung kudanya. Hari telah menjadi malam ketika kuda itu berlari menembus kabut tipis yang mulai mengalir turun dari lereng-lereng Anjasmara. Rake Patanjana. Dia itu orang jahat. Seorang pajineman. Iya. Dia juga sudah mengakuinya begitu, Ayahanda. Aku belum pernah melihat orangnya. Aku baru kenal namanya. Kalau tidak salah, dia tinggal di pesisir timur. Tapi, ya, siapapun dia orangnya, dia itu pasti bekerja untuk orang lain, Ger. Itulah yang saya herankan, Ayahanda. Rasanya saya tidak mempunyai musuh. Kau pernah mengembara 5 tahun lamanya. Barangkali kau pernah membuat perkara dengan seseorang, lalu orang itu sakit hati. Seingat saya tidak pernah membuat perkara dengan seseorang. Memang, beberapa kali saya terlibat perkelahian, tapi hal itu sudah agak lama terjadinya.
Lalu bekerja untuk siapa orang itu? Saya masih akan menyelidikinya, Ayahanda. Mudah-mudahan saya bisa menangkap orang itu dan mengorek keterangan dari mulutnya. Iya. Baiklah. Tapi kau harus berhati-hati, Le. Orang seperti itu sangat berbahaya sekali. Biasanya seorang pajineman melengkapi dirinya dengan bermacam-macam ilmu. Di samping itu, biasanya dia nekat sekali. Sedangkan tembok istana saja, berani dia melompatinya. Apalagi hanya membunuh orang-orang desa seperti kita ini. Selesai membicarakan Rake Patanjana, Arya Kamandanu meninggalkan ruangan pribadi ayahandanya. Dia melangkah menuju kamar tidurnya. Dia duduk di atas pembaringan. Pikirannya belum terlepas dari peristiwa yang baru saja dialaminya. Siapa? Saya, Ger. Masuk saja, Bi. Bibi mau mengantarkan pakaian yang sudah dicuci, Ger. Iya, Bi. Letakkan saja di situ. Biar nanti aku sendiri yang merapikannya. Angger Kamandanu kok masih tidur di sini juga? Apa maksud Bibi? Aku kau suruh tidur di mana, Bi? Ini kan kamar tidurku. Jadi ya aku harus tidur di sini. Ya, itu dulu kan, Ger. Kemarin-kemarin memang tidak apa-apa. Angger tidur di sini. Kalau sekarang, ya tidak baik. Kok tidak baik? Sekarang kan Angger sudah tidak sendiri lagi. Sudah punya istri. Orang kalau sudah punya istri, ya harus tidur sama istrinya. Tidak, Bi. Aku tidur di sini saja. Kan kasihan istrinya kalau Angger tidur di sini. Di sana saja, Angger. Kasihan Nona Mesin. Birongkot, mengapa Bibi jadi meributkan orang tidur? Persoalan tidur ialah persoalan orang mengantuk. Kalau sudah benar-benar mengantuk, orang akan tidur tanpa harus ribut di mana mau tidurnya. Ya, tidak bisa begitu, Nger. Tapi, ya sudahlah. Kalau Angger mau tidur di sini juga, ya tidak apa-apa. Birongkot hanya mengingatkan saja. Selamat tidur, Nger. Selamat malam, Bi. Arya Kamandanu memang pendekar pilih tanding. Dari mana dia belajar ilmu kanuragan itu? Gerakannya sangat cepat. Hampir tak bisa kuikuti dengan pandangan mata. Aku seperti berkelahi dengan makhluk halus saja. Kalau dia mau membalas serangan-seranganku, belum tentu dia tidak bisa merobohkan aku. Tapi jangan sebut aku Rake Patanjana kalau tidak bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Dengan cara yang wajar, gagal. Nah, sekarang aku akan menggunakan cara yang lain. Aji Sirep Saur Siti. Aku baru percaya bahwa Arya Kamandanu benar-benar hebat kalau dia mampu menahan Aji Sirepku yang ampuh ini. Sebaiknya aku kembali lagi ke Kurawan dengan jalan kaki. Biarlah kuda ini kutinggalkan di sini. Laki-laki setengah tua itu, yang tak lain adalah Rake Patanjana, menepuk punggung kudanya. Setelah itu dia melompat ke dalam gelap.
sementara kudanya ditinggalkan di bawah sebuah pohon asem lawas yang amat rindang. Rake Patanjana melangkah bergegas menuju desa Kurawan. Bulan yang tinggal sepotong bergantung di langit, cahayanya menerangi jalan-jalan yang dilewatinya. Menjelang tengah malam, dia tiba di rumah Empu Hanggareksa. Dia tidak langsung masuk, melainkan duduk bersila di pojok halaman yang gelap. Rupanya masih ada yang terjaga di rumah ini. Ada 2 ruangan yang lampunya masih menyala. Tapi tunggu sebentar lagi. Kalau Aji Sirapku ini sudah bekerja dengan sempurna, takkan ada manusia yang kuat menahan rasa kantuknya. Sambil matanya menatap liar ke rumah Empu Hanggareksa, laki-laki setengah tua itu mengeluarkan bungkusan kain dari lipatan bajunya. Bungkusan itu berwarna putih, dan setelah dibuka, isinya tanah yang sangat halus. Mulut Rake Patanjana nampak komat kamit sebentar. Kemudian tanah itu disebarkan 3 kali berturut-turut ke atas genteng. Setelah itu dia kembali duduk bersila sambil membakar dupa. Asap dupa segera mengepul ringan dan mengalir terbawa angin menerpa dinding-dinding rumah Empu Hanggareksa. Terasa aneh sekali malam ini. Sepertinya ada yang tidak beres. Tidak biasanya aku mengantuk seperti ini. Kerongkongan rasanya kering, tapi maunya menguap terus. Coba, aku mau melihat Kamandanu sebentar. Sepertinya ada yang tidak wajar malam ini. Kamar Nyi Rongkot sudah sepi. Orangnya sudah tidur pula sekali. Mesin juga sudah tidur. Mereka tidur seperti orang mati. Kamandanu, Kamandanu. Le, apa kau sudah tidur? Kalau belum, hati-hati. Jangan terlalu pulas tidurnya. Rasanya mataku semakin berat. Aku tidak kuat lagi. Pasti ada yang... Empu Hanggareksa tak kuat lagi menahan rasa kantuknya. Tubuhnya limbung sebentar, kemudian jatuh menimpa meja kecil. Dan setelah itu, suasana menjadi sepi kembali. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.